Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Filojita Koshitima dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dan soal tentang resolusi spektral sebagai persiapan KSN Astronomi tahun 2024. Kita langsung aja masuk ke materinya, tapi sebelum masuk ke materi inti, saya akan sedikit membahas tentang spektograf yang memiliki hubungan dengan resolusi spektral. Nah, di sini spektograf adalah alat yang digunakan untuk memisahkan dan mengukur panjang gelombang yang ada dalam radiasi elektromagnetik. Dengan kata lain, memperoleh dan mencatat kandungan spektral cahaya atau spektrumnya. Spektograf membagi atau menyebarkan cahaya dari suatu benda menjadi panjang gelombang sehingga dapat direkam kemudian dianalisis. Lanjut, untuk cara kerja spektograf, cahaya yang memasuki spektograf dapat dipecah atau dispersikan menjadi suatu spektrum dengan salah satu dari dua cara, menggunakan prisma atau kisi difraksi. Ketika Newton membagi cahaya menjadi spektrum pada tahun 1660-an, dia menggunakan prisma kaca. Efek ini muncul karena panjang gelombang cahaya yang berbeda juga mempunyai panjang gelombang atau energi yang berbeda pula. Ketika melewati prisma, mereka mengalami pembiasan. Perubahan kecepatan karena perubahan medium. Jika cahaya jatuh mengenai prisma dengan sudut selain 90 derajat, maka arahnya juga akan berubah. Cahaya biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan cahaya merah, sehingga sudut biasnya lebih besar, baik saat masuk maupun keluar dari prisma. Artinya, ia semakin bengkok. Efeknya adalah efek yang sama yang menghasilkan pelangi di pancuran hujan, dengan tetesan hujan bertindak sebagai prisma untuk menyebarkan atau membagi cahaya menjadi warna-warna komponennya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu resolusi spektral. Resolusi spektral merupakan kemampuan suatu sistem optik elektromagnetik yang berfungsi untuk membedakan informasi objek berdasarkan nilai pantulan ataupun nilai pancaran spektralnya. Di sini terdapat rumus resolusi spektral, yaitu R sama dengan lambda per delta lambda, atau R sama dengan C per delta V. Untuk keterangannya di sini R sama dengan resolusi, untuk keterangannya di sini R sama dengan resolusi, lambda sama dengan panjang gelombang pengamatan, satuannya adalah meter, delta lambda sama dengan panjang gelombang terkecil yang bisa dibedakan, satuannya adalah meter, C sama dengan kecepatan cahaya, satuannya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, delta V sama dengan kecepatan radial, satuannya adalah meter per sekon. Nah, untuk hubungan spektograf dengan resolusi spektral, yaitu spektograf dan resolusi spektral memiliki hubungan yang erat karena spektograf digunakan untuk memisahkan dan membagi spektrum cahaya, sedangkan resolusi spektral mengacu pada kemampuan untuk memisahkan antara garis-garis spektral yang berdekatan. Oleh karena itu, semakin baik kualitas spektograf, semakin tinggi pula resolusi spektral yang dapat dicapai. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Di sini terdapat soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten atau OSNK Astronomi tahun 2022, nomor 20. Soalnya berbunyi, Bosca Compact Spectrograph atau BCS memiliki resolusi spektral sebesar R sama dengan 10.000. Maka, dengan menggunakan nilai kecepatan cahaya C sebesar
29979248 meter per sekon. Batas bawah kecepatan radial dari objek astronomi yang dapat diamati dengan instrumen tersebut adalah A. 9 meter per sekon, B. 19 meter per sekon, C. 29 meter per sekon, D. 19 km per sekon, E. 29 km per sekon. Nah, lanjut, diketahui resolusi atau R sama dengan 10.000, kecepatan cahaya atau C sama dengan 29,979,2458. Yang ditanya adalah kecepatan radial atau delta V. Untuk pembahasannya, di sini kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. R sama dengan C per delta V. Karena yang ditanya adalah kecepatan radial, jadi kita uraikan menjadi delta V sama dengan C per R. Sama dengan kita masukkan angkanya di sini 29,979,2458 per 10.000. Sama dengan 29,979,2458 dibagi 10.000 menghasilkan 29.974,2 meter per sekon. Nah, di sini meter diubah ke kilometer dibagi 1000 menghasilkan 29,979 atau kita bulatkan menjadi 30 km per sekon. Jadi kecepatan radial dari objek astronomi yang dapat diamati dengan instrumen tersebut adalah 29 km per sekon atau E. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.